anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita defisitnya. Pak, mengenai soal pungutan pajak market, kita belum bakal berjalan di 2026 ya? Pajak market itu yang Pak? Pajak market 0,5. Nanti kita lihat apa? Iya. Nanti kita lihat kondisi perekonomiannya. Kalau membaik, ya seperti saya bilang tadi kan kalau yang baik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan ditarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik. Ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti orang juga ditarik pajak nggak terasa amat karena mereka income juga kencang. Pak, soal realisasi yang dengan KL ini Pak, apakah bisa dijabarkan Pak? Biar Pak Menteri KL dengan realisasi anggaran tertinggi di 2000. Itu nanti minggu depan detailnya itu. Benar nggak sih Pak, ada isu kalau Kementerian Pertahanan tuh anggarannya itu udah jauh di atas dari yang dianggarkan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Iya tahun ini. Isu. Oh. Sama mau nanya juga Pak soal Kita akan buka per departemen kali, misalnya. Tidak berkait. Nah, harusnya karena ada beberapa tempat yang sensitif. Jadi dalam pengertian sensitif aja. Susah berarti kalau saya bilang nanti tawar jadinya. Ya, saya akan lihat seperti apa. soal target itu Pak, kan tadi disebutkan pajak di bawah APBN ya Pak. Dampaknya ke realisasi defisit itu Pak, apakah benar udah 3% ini? Terus dengan realisasi penerimaan di bawah target yang tahun ini gimana ke target 2026, apakah mungkin menantang? Oh, 2026, jadi gini, 2025 ditanyakan tahun depan karena minggu depan saya akan jelaskan. Kami jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini, tapi bukan pasal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang tidak hanya foya-foya kita pelototin, yang ngambil uang banyak loh. Jadi ya itu kita lihat. Mungkin sebelumnya nggak tahu mau dihabisin gimana mereka, tapi kita lihatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita ngapain jadi balikin gitu banyak. Defisit di atas 2,78 itu apa? Benar udah sampai. Nanti kita lihat minggu depan, ini antara sampai nanti malam bergerak terus nih angkanya nih. Nanti kalau saya sebut salah, Surabaya salah. Pak, boleh konfirm nggak sih Pak, jadi pasti di atas 278 atau sebenarnya? Nggak tahu, masih kita lihat. Nanti tanggal 7. Minggu depan akan ya. Pak soal Nanti kalau di atas nanti yang jumpa pers, pawamen aja. Lagi? Pak, soal konteks yang masih banyak gangguan Pak, ini kan wajib pajak mau aplikasi jadi masih banyak gangguan. Ya webnya ininya Pak, webnya error dulu Pak. ada ngomel-ngomel lagi Pak, webnya. Tolong Pak. Ada beberapa orang yang ngomel saya, 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Lu bisa masuk gak? Nggak bisa. Saya juga dari kemarin Pak. Itu kayaknya complicated ya caranya ya. Nanti saya nilai saya lihat lagi. Tapi sistemnya sih, kalau ada digaya sama orang pajak pasti selesai. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Makanya kalau itu salah sistem atau ininya. Jadi gini aja deh. Di sini buat deh training ya untuk mereka pajak kapan kita ketemu. Sebelumnya ya orang pajak sini bantu deh biar nunjukin bahwa itu bisa kalau Anda mengerti, tapi sepertinya masih dibuat petunjuk yang jelas supaya orang nampak masukinnya tuh, karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatang tuh banyak di KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat, jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated. Asal ada kurang apa, emailnya garansinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke orang pajak tempat baik itu. Pak, tapi konteks masih dipegang pihak LG atau gimana Pak? Sudah enggak? Oh, sudah enggak. Dan kita betul terus. Sudah sering terima source code itu Pak. Sudah. Itu kan kapan Pak? Pertengahan Desember kemarin, 15 Desember.
Tapi katanya mereka masih mau ngasih garansi sampai bulan Maret tahun depan. Yang saya sih nggak terlalu penting karena mereka yang untuk yang ada aja nggak bisa. Pak, soal ekspor batu bara dong Pak, apakah Kemenko ke depannya akan mendorong pengenaan kembali PPN untuk ekspor batu bara seperti sebelum UU Cipta Kerja berlaku Pak? Misalnya sudah dikenakan batu bara, apakah ke depannya bakal dikenakan PPN lagi dengan revisi UU tersebut atau mungkin langkah lain gitu Pak? Anda nafsu amat. Gua kasih pajaknya kan ribut, tambah lagi PPN, tambah itu. Nanti kita cek deh seperti apa yang terbaik ya. Tapi yang sekarang langkahnya itu biar ekspor aja. Pak, kemarin kan Bapak ketemu sama Bu Rini sama Bu Menpan itu ya Menpan RP, apakah ada bahas tentang terkait kenaikan gaji ASN juga Pak? Atau gaji tunggal gitu. Atau gaji single salary? Karena kemarin kita tungguin nggak ada Iya. Dia ngomong apa deh? Dia kan ngomong siapa? Nggak ada lewat basement. Pas pulang nggak lewat depan Pak, jadi nggak bisa nanya lagi. Wah, Anda mesti tanya dia kalau gitu. Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain, kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau nggak itu saya harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang kan udah bisa lihat arah kemana tuh ini income kita. Tapi saya masih tunggu satu ribuan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita gitu. Dengan sinkron kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah. Pak, bacaan Kemenkyu soal geopolitik. Gimana? Semua lagi. Pasti ada Satu Pak, potensi. soal geopolitik Cina Taiwan itu kalau ngefek ke 2026 gimana Pak? Terus kemudian Rusia Ukraina kan juga belum pasti damai. Kalau bacaan Kemenkyu geopolitik ke depan gimana Pak efeknya? Kalau geopolitik itu hal yang di luar kendali kita. Ya kita bisa anggap kalau Cina pasti nggak akan pernah. Kalau hitungan saya, Cina kan orang pintar tuh. Dia nggak nyerang Taiwan, kan dia juga rugi. Banyak investor Taiwan juga di Cina, gitu. Kalau dia nanya itu aja jangan sampai Taiwan merdeka, tapi kira-kira kayak politik ya. Kalau ini kebiasaan waktu di maritim, saya kedua ke maritim dan energi kan, itu termasuk kalau Cina satu nggak boleh ngomong gitu. Saya mau dikeluarkan sekarang. Jadi kira-kira gini. Saya akan fokus ke kebijakan dalam negeri saja dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat daya saing kita di pasar luar negeri. Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kita bisa jaga domestik ekonominya, di mana domestik demand memberi kontribusi sekitar 9% terhadap perekonomian, harusnya kita akan aman-aman aja. Jangan banyak takut. Ada di tangan orang yang ahli. Kalau gitu gue suka lupa kadang-kadang. Nanti kita tuh beredar yang itu ya. Nggak, Anda nggak usah takut. Kalau kita ada bersatu, apa sih nggak ada masalah untuk ekonomi kita. Untuk bencana Sumatera ada anggaran tambahan BNPB. Dari hasil kemarin di Aceh. BNPB kan masih ada sisa anggaran 1,5 triliun, tapi sampai sekarang mereka belum mengajukan, jadi saya nggak tahu. Tapi kita coba alihkan ke ada yang namanya Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasat. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dalam waktu cepat. Kalau bisa ya hari ini dicairkan karena ditarikkan 1 triliun. Kalau bisa saya pikir saya nggak akan sampai sana. Tapi mereka perlu ganti jembatan-jembatan yang mereka beli. Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu, dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka oleh bupati-bupati dan gubernur kemarin. Anggarannya ada, jadi kalau bisa dimasukkan hari ini, itu hari ini langsung cair. Jadi dari kemarin sore, malam, pagi terus diskusi terus, sebenarnya sudah clear gimana cara pencairan anggarannya. Kan tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana. Kita sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasat. Jadi ke Angkatan Darat. Tapi nanti ke Aceh juga. Artinya untuk sementara pakai anggaran itu yang ada dulu ya Pak? Atau tambahan?
Yang sekarang yang ada aja dia bisa jadi belum tentu bisa dia. Tahun depan ya kita ada 5 triliun lagi untuk dana bencana ya, tambah 250 miliar juga untuk dana cash sedia. Apa namanya? Nanti yang dibutuhkan untuk rekonstruksi yang 51-60 triliun itu kita sudah siapkan dari penyisiran belanja kementerian lembaga yang kita anggap tidak produktif. Itu sudah kita sisir sebelum bencana, jadi kita bisa punya tuh 60 triliun sebelum bencana itu. Jadi kita bencana ya udah tinggal geser situ aja. Jadi anggarannya untuk bencana aman. Kalau untuk Aceh kita sedang mempertimbangkan di mana provinsi kabupaten kota Aceh nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong sama dengan tahun 2025. Itu yang pernah kami kemarin di sana di Aceh. Pak, kalau yang Satgas Simbara itu udah ada minta arah ke misalkan menambah gaji untuk para TNI yang kemarin Bapak sempat singgung oleh amat cuma dikasih makan doang. Nggak, tergantung nanti kasatnya ngajuin seperti apa. Kita bahas soal itu. Tapi belum ada pembahasan ke arah sana ya? Belum ada pembahasan ke arah sana, ke gaji, penambah gaji. Kalau pinter-pinter ya bisa sisipin aja. Kan bisa buat antara ini, buat tenaga kerja sana berapa kan bisa. Asal masuk akal ya kita keluarin anggarannya. Orang kasihan tuh. Makanya nasi bungkus rupanya. Di YouTube ada yang saya lihat makan di Pakaton loh, makan medikator loh, di TikTok. Bentar kan kasihan kayak gitu. Udah dia capek. Saya pikir kita harus perlakukan lebih layak. Pak, konfirm lagi tadi soal yang dana 276 triliun itu kan tadi katanya Bapak tarik lagi 76, tapi sisa 201. Berarti yang ditarik 75 dong Pak? Iya, 75. Dan itu yang Bank DKI ditarik juga nggak Pak? Atau enggak? Kan ke Bank DKI ada tambahan 1 triliun. Enggak harusnya. Jadi yang ke Bank DKI 1 triliunnya tetap? Enggak, harusnya enggak. Tapi gini, uang kita tuh masih lebih banyak, sekarang masih ada akhir tahun ini uang saya kalau nggak ini ada 390 ya? 390 triliun keluar ke sana, sebagian di bank sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari. Jadi nanti kalau di situ masih lebih ya kita balikin lagi. Jadi, tapi dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan harus cukup likuiditasnya. Saya nggak usah harus mikir lagi mindahin lagi lebih besar. Jadi tergantung kondisi sistemnya, sepertinya sudah lebih stabil dibanding sebelumnya. Sama tahun depan kira-kira ada diskon listrik lagi nggak Pak? Ada diskon tarif listrik ya? Tarif listrik Sampai sekarang belum ada usulan, kita lihat seperti apa masukannya. Jadi kalau ekonominya udah lari, maka usah. Nanti Anda doain aja saya kerjanya benar sehingga ekonominya bagus. Aturan DKI SDA yang 1 Januari jadi nggak sih Pak? Jadi. DPP-nya belum keluar ya Pak? Bentar lagi sudah di sana. Tapi berlaku di Januari tanggal 2. Januari tanggal 2 ya. Januari saat tanggal 1. Tapi kan regulasinya belum dibaca gitu Pak. Kan nanti ekspornya, maksudnya ekspornya belum bisa baca regulasi barunya itu tetap dalam ya? Pelan tetap. Nanti tinggal BI buat peraturan BI-nya, ini buat PP selesai. Udah dibahas, udah disusun, udah ada harmonisasi, tinggal di sana. Anda protes apa? Enggak Pak, cuma nanya aja kenapa regulasinya belum keluar, kan pelaku usaha jadi nggak bisa memastikan detail regulasinya sesuai atau enggak dengan yang dibutuhkan. Pak, itu seandainya misalnya terlalu sedikit juga bisa buat nggak apa juga, pokoknya jalan nanti begitu keluar, tapi akan seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada perubahan desain dari peraturan, tinggal masalah waktu aja.
Oke. Pak, terima kasih teman-teman. Pak MPL kan kemarin udah ngadain surat itu Pak yang mobil listrik insentif. Saya nggak mobil buat 2006 industri otomotif ya. Udah baca belum? Udah ada pembahasan gitu? Belum. Nanti saya akan diskusi dengan mereka juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.